Assalamualaikum, dalam video ini saya akan menjelaskan organisasi Budi Utomo. Utomo terbentuk dari perkumpulan pelajar yang menyadari kondisi sosial, budaya, dan pendidikan di Indonesia. Mereka adalah para pelajar dari Stovia. Studio menjelaskan bahwa pelajar tersebut telah mendapatkan pengalaman dari perjuangan bangsa-bangsa lain tentang nasionalisme dari buku bacaan yang dibacanya. Sutomo dalam kepemimpinannya lebih memperjuangkan rasa nasionalisme untuk berbangsa dan bernegara. Sedangkan Dr. Wahidin Sudirohusodo lebih condong ke dalam hal pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar tidak mudah diadu domba oleh para penjajah. Sehingga cara yang ada di dalam Budi Utomo lebih kepada kesadaran nasional untuk memperjuangkan pendidikan. Studio menegaskan bahwa pelajar Stovia hanya berperan sebagai pendiri saja. Sisanya, kepengurusan dijabat oleh orang-orang yang lebih tua, yakni para bupati maupun pejabat. Tirtokusumo adalah ketua umum yang merupakan Bupati Karanganyar. Terpilihnya beliau menjadi ketua umum menandakan bahwa kepemimpinan Budi Utomo diserahkan kepada anggota yang lebih dewasa. Sehingga sistem nilai lain dalam organisasi tersebut dapat dilihat dari struktur organisasinya, yakni kedudukan penting yang diambil oleh golongan tua. Hal tersebut sangat disetujui oleh pihak kolonial, karena dengan harapan Tirtokusumo mampu memberikan jaminan antara pemerintah dengan pergerakan Budi Utomo. Budi Utomo memiliki 7 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Jawa. Pertemuan rutin yang diselenggarakan untuk tujuan besar bagi organisasi ini adalah kongres. Kongres pertama Budi Utomo dilakukan saat pembentukan organisasi, yakni pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Pengikut setia Budi Utomo adalah para pelajar yang mempunyai rasa nasionalisme yang menyatukan bangsa. Hal ini tercermin dari pendiri organisasi tersebut, yakni pelajar dari Stovia. Selain itu, untuk kepengurusan, Budi Utomo lebih menempatkan golongan tua untuk memimpin. Kartodirjo menjelaskan bahwa Budi Utomo berkembang secara pesat karena mendapat dukungan dari dua golongan, yakni golongan priai dan golongan pemuda. Nama Budi Utomo dalam organisasi tersebut memiliki makna sebagai akal pikiran sehat dan baik, mampu menghindari sesuatu yang buruk. Hal tersebut tampak dari dua sisi, yakni tujuan organisasi dan etimologi kata. Purwadi menjelaskan bahwa Budi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya akal, dan Utomo berarti baik. Sedangkan tujuan dari Budi Utomo adalah mengatasi keterbelakangan pendidikan di masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Budi Utomo memiliki makna sebagai usaha untuk memperjuangkan masyarakat agar memiliki akal pikiran yang sehat dan baik untuk menghindari dari adu domba. Simbol dari Budi Utomo yaitu B dan O. Lambang tersebut mewakili kata dari Budi Utomo. Spektrum ideologi dalam tubuh Budi Utomo termasuk ke dalam golongan center-right atau kanan-tengah. Hal ini dibuktikan dengan kesesuaian ciri-ciri ideologi sayap kanan, yaitu adanya pemilihan ketua umum. Selain itu, ciri lainnya adalah pemberian batas bagi anggota yang hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Sedangkan upaya atau gerakan yang bersifat nasionalisme merupakan ciri-ciri dari sayap kiri. Faktor internal. Pertama, adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. Yang kedua, adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang ketiga, adanya lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan. Yang keempat, adanya diskriminasi rasial. Faktor eksternalnya yaitu
pertama, timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, munculnya gerakan Turki Muda atau All Indian National Congress tahun 1885 dan Gandhisme. Adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Hambatannya bagi Budi Utomo, pertama mengalami kesulitan finansial. Yang kedua, lebih memajukan pendidikan kaum priai dibanding pendidikan rakyat jelata. Yang ketiga, bahasa Belanda lebih diprioritaskan daripada bahasa Indonesia. Meski Budi Utomo memiliki peranan penting dalam pendidikan, namun perkembangan organisasi ini tidaklah pesat. Pada waktu yang sama, organisasi yang berkembang di Indonesia juga ada Serikat Islam atau SI, di mana SI secara terbuka membuka keanggotaan bagi kalangan masyarakat tanpa ada batasan wilayah. Hal ini mengakibatkan organisasi Budi Utomo mengalami kemunduran. Saya menilai organisasi ini di 8/10 karena Budi Utomo telah mewakili aspirasi rakyat Jawa. Dan hampir semua pemimpin pergerakan nasionalis Indonesia telah berkontak dengan organisasi ini. Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan pertama di Indonesia yang mempunyai sifat lunak dan tenang. Organisasi ini juga merupakan organisasi yang terpanjang usianya dengan jumlah anggota 10.000 orang. Namun sangat disayangkan bahwa organisasi ini hanya terfokus di Jawa dan Madura saja, serta lebih memajukan pendidikan kaum priai dibanding rakyat jelata, dan menggunakan bahasa Belanda sebagai prioritas dibanding bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.